Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kita bertemu lagi setelah kemarin ada pekan PTS. Bagaimana ujiannya? Apakah bisa mengerjakan atau ada yang sulit? Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Nah, hari ini eh, sebelum Ibu menjelaskan, tadi kan Ibu sudah memberikan arahan berupa kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari ini di WhatsApp Group dan juga Google Classroom. Di antaranya ada berdoa, kemudian membaca Asmaul Husna, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tak lupa juga presensi di Google Classroom untuk kehadiran hari ini sampai pada pukul 11. Nah, hari ini kita memasuki bab baru yaitu sistem tata surya, rotasi, dan revolusi bumi. Nah, pernahkah kalian mengamati benda langit yang ada pada malam hari atau siang hari? Nah, pada saat siang hari, apakah benda langit yang ada pada malam hari itu nampak juga pada siang hari? Nah, kita akan mengetahui lebih lanjut ya melalui pembelajaran ini. Tujuan pembelajarannya itu dapat menentukan anggota penyusun sistem tata surya, serta karakteristik juga gerak planetnya, kemudian dapat menganalisis fenomena yang terjadi akibat pengaruh rotasi bumi serta revolusi bumi, dan dapat menyajikan hasil karya berupa mind map, dampak rotasi dan revolusi bumi. Topik materinya ada 4, yaitu teori asal-usul tata surya, kemudian komponen tata surya, rotasi bumi, dan revolusi bumi. Yang pertama ada teori asal-usul tata surya. Nah, teori asal-usul tata surya ini sebenarnya ada banyak, namun Ibu hanya mengambil 3 sebagai, kan teori ya, teori itu belum tentu benar atau belum tentu salah, karena teori itu diusulkan oleh ilmuwan. Nah, teori yang pertama itu ada teori Big Bang. Nah, Big Bang ini merupakan ledakan dari partikel, kemudian padatan-padatan tersebut membentuk benda-benda langit seperti saat ini. Kemudian ada teori nebula. Tata surya ini berasal dari debu dari sebuah kabut. Nah, tersusun atas debu, es, dan gas, serta kandungan-kandungan yang lain, kemudian berputar terus-menerus sehingga membentuk bola dan putarannya semakin cepat. Kemudian ada teori bintang kembar. Nah, salah satu ilmuwan mengatakan bahwa terdapat bintang kembar yang salah satu bintangnya itu ditabrak oleh bintang lain, kemudian hancur dan menjadi puing-puing yang berevolusi dan kemudian mengelilingi bintang kembarannya yang tidak pecah. Nah, selanjutnya adalah komponen tata surya. Komponen tata surya yang pertama adalah matahari. Kita tahu ya bahwa matahari sebagai pusat dari sistem tata surya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada inti matahari. Inti matahari ini merupakan sumber energi matahari yang memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius. Kemudian ada kromosfer. Kromosfer ini berbentuk gelang merah yang terlihat pada saat gerhana matahari total. Kemudian ada fotosfer. Ada fotosfer ini merupakan bintik matahari yang terdapat medan magnet yang paling kuat dan lebih gelap daripada wilayah sekitarnya. Kemudian ada nama atau istilah bagian matahari yang saat ini sedang ngetren, yaitu corona. Sama ya seperti penyakit namanya. Corona ini memiliki warna keabu-abuan karena dihasilkan dari ionisasi atom yang karena suhu yang tinggi. Kemudian ada planet dalam. Planet dalam ini disebut planet terestrial yang letaknya paling dekat dengan bumi. Kemudian berukuran kecil atau memiliki sedikit satelit
dan juga tidak sama sekali juga ada, seperti pada Merkurius. Merkurius ini paling dekat dengan bumi, tidak memiliki satelit, dan planet yang paling kecil. Kemudian ada Venus. Venus ini planet yang paling terang setelah bulan. Kemudian planet yang paling panas karena mengandung CO2 yang tinggi. Kemudian ada bumi, memiliki satelit yang kita namai sebagai bulan, kemudian mendukung adanya kehidupan kita tinggal di sekarang ini karena terdapat atmosfer nitrogen dan juga oksigen. Kemudian ada planet Mars, nampak berwarna merah karena mengandung besi oksida, kemudian CO2 95%, dan juga memiliki satelit Phobos dan Deimos. Kemudian ada planet luar, disebut juga planet Jovian, terpisah sabuk asteroid, kemudian berukuran besar dan memiliki banyak satelit. Yang pertama ada Jupiter. Jupiter ini merupakan planet terbesar, kemudian memiliki satelit terbanyak. Saturnus ini memiliki cincin terbentuk dari gumpalan es, kemudian memiliki 56 satelit. Kemudian Uranus memiliki cincin vertikal berwarna biru muda dan memiliki suhu yang paling dingin. Kemudian ada Neptunus, merupakan planet terjauh dari matahari dan memiliki 8 satelit. Benda langit selanjutnya adalah komet. Kometes dalam bahasa Yunani berarti berambut panjang. Terdiri atas inti komet yang tersusun padatan debu dan gas. Kemudian ada koma, daerah kabut sekitar inti, dan juga ekor komet yang bergerak menjauhi matahari akibat dari angin dan juga radiasi matahari. Nah, benda langit selanjutnya adalah meteoroid. Materi sebelumnya Ibu sudah menayangkan fenomena meteorit jatuh bergesekan dengan atmosfer bernama mesosfer. Kemudian yang tidak habis terbakar ini disebut dengan meteor. Bentukannya seperti ini yang berada di Arizona. Kemudian ada asteroid yang telah dijelaskan tadi sebagai sabuk pemisah antara planet dalam dan planet luar. Selanjutnya ada rotasi dan revolusi bumi. Nah, kalian setiap hari menyaksikan kalau matahari ini terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Nah, apakah benar sih kalau matahari itu bergerak dari arah timur dan ke arah barat? Nah, peristiwa tersebut terjadi akibat rotasi bumi. Jadi rotasi bumi ini perputaran bumi pada porosnya selama 23 jam 56 menit. Nah, dampak dari rotasi bumi antara lain adalah terjadinya siang dan malam. Jadi permukaan bumi yang terkena sinar matahari siang dan permukaan bumi yang tidak terkena matahari itu malam. Kemudian sudah jelas ya bahwa di apersepsi tadi seolah-olah matahari itu bergerak dari arah barat ke arah timur, itu dinamakan gerak semu harian matahari. Kemudian terdapat perbedaan waktu karena terdapat sisi yang siang dan malam. Terjadi juga perbedaan waktu seperti yang kita lihat bahwa di New York jam 7, berarti di London, Moskow, dan Tokyo itu jamnya juga berbeda. Kemudian ada pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin ini terjadi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah seiring dengan pemanasan wilayah tersebut. Akibat dari pembelokan arah angin juga terjadi pembelokan arah arus laut. Selanjutnya ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah terjadinya perputaran mengelilingi matahari selama kurang lebih 365 hari atau 1 tahun. Nah, dampaknya adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Kita tahu ya bahwa poros bumi itu condong ke arah utara. Jadi, posisi utara atau kutub utara ini yang terkena matahari akan mengalami musim panas dan yang tidak akan mengalami musim dingin. Nah, jadi akibat terjadinya
gerak semu tahunan matahari, terjadi juga pergantian musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan juga musim gugur, tergantung dari bidang ekliptika bumi. Nah, terjadi juga perbedaan lamanya siang dan malam, kemudian terjadi perubahan rasi bintang. Jadi, bintang yang kita lihat di langit setiap hari akan berbeda. Bukan bintang yang mengelilingi bumi, tetapi bumi yang mengelilingi matahari. Akibatnya, saat kita melihat langit, akan setiap hari berbeda atau mengalami perubahan rasi bintang. Sekian penjelasan dari saya. Setelah ini, silakan mengunduh LKPD dan juga mengerjakan soal pengayaan di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.